إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha al-murur ay mujarradul uburi fil masjidi li ghalazi hadathiha. Dan kesembilan, haram terhadap wanita yang haid al-murur ay mujarradul ubur, yakni semata-mata lewat, hanya lewat, fil masjidi, di dalam masjid ya. Jadi orang yang haid haram kalau hanya semata-mata lewat di dalam masjid. Kenapa? Alasannya lighalazi hadathiha, karena berat hadasnya wanita yang haid ya. Berat urusannya, dia lewat aja haram tuh. Wa bihadza faraqatil junuba haitsu lam yahrum fi haqqihi mujarradul uqud. Wa bihadza, dan dengan ini faraqatil junub, berbeda orang yang haid pada orang yang junub. Haitsu lam yahrum, di mana tidak haram, fi haqqihi, pada hak orang yang junub, mujarradul uqud, semata-mata lewat. Sama-sama hadas besar. Haid wanita itu kan hadas besar ya, termasuk haid. Nah, beda sama orang yang junub. Yang junub juga hadas besar. Nah, pada hak orang yang junub nggak haram, semata-mata lewat ya. Lain halnya kalau wanita yang haid semata-mata atau hanya dia mau lewat saja tuh di dalam masjid, in khafat talwidahu, jika takut wanita itu mengotori masjid ya. Kalau dia lewat nih, dia lewat dalam masjid, wanita haid, dia takut dapat mengotorinya ya, mengotori masjid. Bita ilmu salasah, dengan tak musalasah, ayat tartiduhu bidam, yakni mengotori dengan darah. Syianatan lil masjid, memelihara bagi masjid ya. Dia takut nih, ini lagi haid, lewat di dalam masjid, semata-mata lewat doang ya, semata-mata hanya mau lewat, dan dia takut mengotori ya masjid itu dengan darah, maka haram tuh hukumnya bagi wanita yang haid yang mau lewat di masjid ya, semata-mata masjid, tapi dia takut mengotori masjid ya, mengotori masjid dengan darah. Fa in aminathu kana lahal uburu lakin ma'al karahati indantifai hajati uburiha. Fa in aminathu, jika rasa aman wanita ya akan mengotori masjid ya, karena lahan ukur adalah boleh baginya lewat.
Kalau dia merasa aman, ya sekarang pakai apa nih? Pembalut. Dia lewat doang nih di dalam masjid, ya. Nah, itu boleh baginya lewat doang. Lakin ma'al karohati, akan tetapi serta makruh indantifai hajati muburiha, ketika tidak ada hajat, ya, melewati masjid, ya. Kalau nih wanita dia merasa aman dari mengotori masjid, kalau takut mengotori masjid lewat doang kan haram tuh. Tapi ini aman dah, lewat aman, artinya pakai pembalut gitu, nggak mengotori masjid dah. Nah, itu lewatnya di dalam masjid dan dia merasa aman daripada mengotori masjid, nah, boleh hukumnya. Akan tetapi serta makruh ketika indantifai, ya, ketika tiada hajat uburiha, melewatinya, ya, itu wanita yang haid lewat masjid nggak ada hajat, walaupun dia aman dari mengotori masjid, arti tidak mengotori itu masjid dengan darahnya, ya, nggak ada hajat, itu makruh, boleh serta makruh hukumnya. Tuh, ya. Jadi ada dalam fikih itu sah serta makruh, boleh serta makruh, gitu ya. Sah serta makruh, boleh serta makruh. Kalau pertanyaan, boleh nggak wanita haid lewat di dalam masjid? Boleh nggak? Ya dulu. Kalau wanita itu lewat masjid, dia takut mengotori masjid dengan darahnya, semata-mata cuma lewat doang, maka hukumnya haram. Kalau dia lewat masjid, nggak ada hajat, namun aman daripada mengotori masjid, boleh serta makruh hukumnya. Boleh serta makruh. Kalau sah serta makruh itu seperti orang bisa melafazkan, ya, qaf dengan benar, ya, ihdinas siratal mustaqim, kemudian mustaqim, nah, gola gitu ya, mustaqim, dia bisa, tapi mengucapkannya demikian sahha ma'al karohah, sah sampai makruh hukumnya, ya. Berbicara sah tapi makruh. Wanita yang haid aman dari mengotori masjid, dia mau lewat dalam masjid, sah atau boleh serta makruh hukumnya tanpa ada hajat. Bi khilafil junubi, lain halnya orang yang junub, beda lagi, sama-sama hadas besar kan ini, ya. Orang yang junub berbeda. Fa innal ubura fi haqqihi bila hajatin khilaful aula. Fa innal ubura, sungguhnya lewat, fi haqqihi pada hak orang yang junub, bila hajatin tanpa ada hajat, lewat nggak ada kebutuhan, nggak ada hajatnya orang yang junub, di mana? Di dalam masjid, khilaful aula, menyalahi yang utama, lebih rendah lagi tingkatan hukumnya ke khilaful aula, makruh baru haram, tingkatan begitu, ya. Khilaful aula, makruh haram, ya. Jadi kalau wanita nggak ada hajat yang sedang haid lewat di dalam masjid, bisa aman, nggak mengotori masjid ya, nggak aman daripada mengotori masjid dengan darahnya, maka itu hukumnya boleh serta makruh. Namun bagi orang yang junub, ya, semata-mata dia lewat doang tuh nggak ada hajat, itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, ya. Fa in kana laha gharadun sahihun ka qurbi tariqin fala karohata wala khilaful aula. Fa in kana laha gharadun, maka jika ada bagi wanita haid gharadun sahihun, tujuan yang baik, lewat masjid dia ada tujuannya apa?
kakur bitorikin, seperti dekat jalannya. Ya. Kakur bitorikin, seperti dekat jalan. Jalannya dekat, nggak jauh. Kalau dia nggak lewat situ muter jauh. Nah, karena dekat ada hajat namanya. Lewat masjid. Wanita yang haid aman daripada mengotori masjid dengan darahnya. Ada tujuannya, ada hajatnya, tujuan yang baik, jalan jadi dekat. Fala karohata, maka tidak makruh hukumnya. Wala khilafal aula, dan tidak menyalahi yang lebih utama. Jadi hukumnya elastis, sama-sama lewat, tergantung daripada kondisinya. Bisa hukumnya haram, bisa hukumnya boleh serta makruh, bisa hukumnya enggak makruh. Ya, elastis kan begitu. Kalau orang nanya boleh nggak wanita haid lewat dalam masjid? Nggak boleh, haram. Oh, dengan haram aja bisa. Kenapa haram? Tuh, dijelasin dulu. Kalau dia takut mengotori masjid dengan darahnya dan lewatnya semata-mata lewat doang, nggak ada hajat. Atau hukumnya boleh, tapi makruh, sampai makruh hukumnya. Lewat masjid wanita, ya, tanpa ada hajat, aman daripada mengotori masjid dengan darahnya. Nah itu berarti apa ya? Hukumnya boleh serta makruh. Hukumnya enggak makruh, dan juga tidak khilaful aula. Ya, kalau ada tujuan. Tuh, ada itu tujuan. Mana tujuan yang baik? Jalannya jadi dekat, tapi aman daripada mengotori masjid dengan darah. Itu enggak makruh. Ya, cuma lewat doang nih. Kalau pakai balik lagi, kemarin kan sudah. Kalau balik lagi hukumnya apa? Sama juga diem, haram. Jadi yang namanya lewat itu ada dua pintu. Kan sudah kemarin, masuk pintu A, keluar pintu B langsung. Kalau masuk pintu nggak ada pintu lagi, balik lagi, tarodot, bolak-balik, kan seperti diem, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Wa kharaja bil masjidi al madrasatu, keluar dengan masjid, nggak termasuk masjid. Yang haram lewat orang yang junub, semata-mata lewat, yang dapat mengotori masjid dengan darahnya, dia takut mengotori masjid dengan darahnya, hukumnya haram. Tidak termasuk al madrasatu, madrasah itu nggak termasuk, ya. Nggak masuk kayak masjid. Warubat, pondok, bidhamir ra wal ba, ya. Warubat bidhamir ra wal ba, warubut, ya. Roknya di domah, baknya di domah, warubut. Jam uribat, ribatun, rubut, ya. Seperti kitabun kutub, ya gitu. Itu dalam bahasa Arab, ya, dalam sorof, ya, ada mufrad, ada jamak. Mufrad, musanna, jamak. Ya, mufradnya kitabun, ya, musanna kitabani. Ya, kalau sedang apa namanya maksud kitabaini, marfu kitaban. Kemudian jamaknya kutubun, ribatun, ribatoni, rubut. Ya, kalau bahasa Inggris cuma dua, singular and plural, gitu ya. Bahasa Inggrisnya bentuk jamak, bentuk mufrad, bentuk jamak. Singular bentuk single, plural bentuk jamak, nggak ada bentuk duanya. Ya, kalau bahasa gitu, boy pakai s, boy berarti plural gitu. Dulu bahasa Inggris begitu kayak ini belajar. Ya. Ya. Jadi bahasa Arab lebih sulit sebetulnya, sulit bahasa Arab. Ya. Kalau orang yang hafal bahasa Inggris dia bisa, susah bahasa Arab katanya. Ya, annahu kal ankabut, nau seperti galang gasi. Kemari gitu. Ya. Huwa hiya hum nafi bil madi bil mudhari bil amr, domirnya huwa hum tasrif begini. Nah, cuma 3 padahal di Quran. Isim, fi'il, huruf, udah kedua. Isim, fi'il, huruf. Isim apa? Isim mufrad, di sana isim masdar, banyak lah itu cabang-cabangnya. Fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya, huruf, huruf jar, macam-macam dah tuh. Ya, nah itu dalam bahasa. Jadi ini musannif Sayyid Nawawi jelaskan rubut bidhamir ra wal ba, jam'u ribat, ya. Seperti kakutubin, jam'u kitabin. Kitabun kutub. Nah, jadi nggak termasuk pondok, madrasah. Wa musallal Id, tempat sholat hari raya.
sholat hari raya dibuat. Nah itu misalkan bukan di masjid, di tempat lain ya. Nah itu enggak. Wa milkul ghair, milik orang lain. Dia lewat haid, enggak ada hajat, itu enggak haram. Fala yahrumu uburuha, maka tidak haram lewat orang yang haid. Enggak haram. Illa inda tahaqquqi talwisi au zannihi, ya, kecuali ketika nyata terbukti mengotori au zannihi atau dugaannya, la inda tawahumi, tidak ketika membayangkannya. Nah, enggak haram lewat doang sih orang yang haid, lewat sekolahan, madrasah, lewat pondok, lewat tempat sholat hari raya milik orang lain, itu enggak haram kecuali nyata lewatnya itu mengotori darahnya tempat itu atau dugaannya tidak membayangkannya. Nah kalau begitu jadi haram juga hukumnya. Ya, menajiskan rumah orang lain lewat, kemudian lewat apalagi madrasah, mengotori dengan darahnya, jadi haram juga hukumnya. Ya, itu kan ada elatnya, kecuali ya, kecuali jika ketika terbukti mengotori. Kalau nggak mengotori ya nggak. Wal farqu anna hurmatal masjidi dzatiyatun wa hurmata hadhi ardiyatun. Dan perbedaannya bahwasanya keharaman masjid itu zatiyah, zatnya. Kalau lewat masjid itu haram bagi orang yang haid, ya, yang dia takut mengotori masjid dengan darahnya, enggak ada hajat, haram hukumnya. Bedanya masjid itu zatiyah keharamannya, ya. Kehormatannya, keharamannya masjid itu zatiyah. Wa hurmata hazihi, dan keharaman ini ardiyah baru, ya. Jadi kehormatan masjid ya itu zatiyah, kehormatan yang ini nih yang ubat masjid, musolaid, nah itu ardiyah baru. Wa kal haidi bi ma dzukira man lahu hadatsun daimun ka mustahadatin wa salisi baulin aw madhiyin wa man bihi jarahatun nadahatun bidam. Wakal haid, dan seperti orang haid, sama nih. Seperti orang haid fi maudzukira, pada apa yang disebut. Ya, orang yang haid artinya lewat di dalam masjid, ya, jika takut mengotori masjid dengan darah, dia lewat, haram hukumnya. Seperti itu man lahu hadasun daimun, orang yang mempunyai hadas terus menerus. Orang punya hadas terus menerus, sama dengan orang yang haid. Seperti apa ya? Kamustahadatin, seperti orang yang istihadah, wanita yang punya darah penyakit. Itu darah penyakit, darah istihadah namanya. 2 minggu ya masih keluar darah juga, dia haid nih. Ya, haid tapi udah 2 minggu masih keluar darah. Maka setelah 2 minggu itu darahnya bukan darah haid namanya, itu darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit sama tuh ya dengan orang yang haid, lewat di dalam masjid, dia takut mengotorinya, melumuri dengan darah masjid, nah itu haram hukumnya ya. Jadi wanita haid, kalau orang istihadah itu tetap dia wajib sholat, ya. Wanita udah apa nih, udah 2 minggu masih keluar darah aja, sholat tetap wajib. Caranya gimana? Kan darah masih keluar, nah ini darurat. Nah wudunya, syaratnya wudu harus masuk waktu terlebih dahulu. Mau sholat maghrib 5:30 udah wudu, nggak sah. Ya, begitu masuk azan, nah udah masuk nih waktu, baru dia sah berwudu. Udah masuk waktu, wah, dia pakai alat pembalur, dia berwudu, segera berwudu, sholat langsung. Udah jangan pakai ngobrol-ngobrol lagi. Nah itu Ustaz gimana? Kan sholat keluar darah terus. Nah kan darurat. Ad-darurah tubihul mahzurat. Udah kerjain. Sholat tetap. Itu memang sudah karena penyakit. Namun kalau datang hadas yang baru, contoh sholat keluar darah terus. Darah itu kan najis. Tapi kan ini kan darah penyakit, ya darurat.
Begitu selesai mau salam berarti kan belum. Innaka Hamidum Majid, buang angin, kentut dia. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Batal. Itu keluar darah batal nggak? Kan darah keluar terus. Najis nggak? Kenapa? Nah, itu penyakit darurat itu sih. Kalau datang hadis yang baru, jangan disamain. Artinya begini, lah ini keluar darah terus, najis kan? Nggak batal. Masa angin doang batal? Bukan begitu. Ya, itu hadis yang baru. Kalau itu kan terus menerus tuh dia. Itu terus menerus keluar darah, daimul hadas. Ya. Jadi jangan menganggap begitu selesai, udah berwudu, sholat, kentut, udah mau selesai, nggak batal. Kenapa? Nah, kan emang udah keluar darah juga. Ini keluar darah jaga batal kok. Nah, jangan. Beda tuh begitu ya. Karena ini terus menerus dia keluar darahnya, itu hadas yang baru. Sama juga dia wudu nih. Begitu selesai wudu, baru mau sholat, jalan, buang angin. Nah, batal nggak? Batal wudunya. Nah itu yang darah masih keluar terus, kok nggak batal kan tuh najis keluar darah juga. Nah, itu kan penyakit. Itu namanya daimul hadas. Hadas terus menerus itu sih. Itu sih maaf, ya, darurat yang itu. Yang baru batal tetap. Ya. Beda tuh. Wasalisi baulin, salis apa? Kencing terus menerus tuh keluar dari kehormatannya laki-laki keluar air kencing terus. Namanya daimul hadas. Terus berhadas. Pun sama. Berwudunya itu masuk waktu sholat dulu. Begitu masuk waktu sholat, dibungsel. Nah, dibungsel itu, tahu dibungsel? Nah, biar apaan kayak kalau perempuan pakai pembalut, bungsel dah, Ambil wudhu segera, berwudhu langsung sholat, udah. Tuh. Sholat keluar terus tuh. Keluar terus. Bagi yang sehat keluar air kencing batal nggak? Batal. Ini kan memang daimul hadas. Terus dia punya hadas terus saja air kencingnya. Begitu keluar, habis wudhu, kentut. Batal nggak wudhunya? Batal. Jangan disamain. Ini air kencing keluar nggak batal? Kenapa kentut batal? Nah, beda. Itu penyakit. Namanya daimul hadas. Kalau kentut namanya hadas yang baru. Paham nggak nih? Nah, jangan disamain. Jangan ntar pikirannya main-nyamen aja. Begitu punya hadas, daimul hadas, habis wudhu kentut nggak batal udah. Ini air kencing terus saya nggak batal kok katanya. Beda. Itu yang baru. Ya. Kalau itu daimul hadas, terus apa namanya darurat udah. Nah, ya. Jadi punya. Kalau ibarat motor nih, klepnya udah udah dol, udah netes aja tuh, ya kan? Ya kan kalau orang jual mobil benar begitu, oli nggak ada yang netes, Yanto tahu dah tuh, oli nggak ada yang netes, netes mulu, berarti klepnya ada yang apa nih? Nggak beres, tekor olinya ada tuh, ya. Au maziyin atau mazi, ya, nah sama itu mazi, nanti keluar mazi aja, mazi ini najis, lain mani. Kalau mani nggak najis, ya. Nah kita diciptakan dari air mani yang memancar, najis masa? Air mani nggak najis. Kalau mazi itu najis, mazi itu syahwatnya besar. Jadi sebelum air mani mazi, ya. Lagi kalau mazi sama mani beda keluarnya. Kalau air mani itu lezat keluarnya. Habis keluar tuh lemes tuh air mani tandanya. Dia baunya seperti bau korma namanya itu, bunga korma ya, atau seperti telur ya. Nah, itu beda. Kalau mazi nggak lazat keluarnya ya. Waman bihi jarahatun nadhahatun biddam, dan orang yang punya luka yang mengotori dengan darah ya, yang luka mengalir, jarahatun nadhahatun, luka yang mengalir dengan darah. Sama itu. Kita punya luka misalkan di kaki, ngocor aja darahnya nih. Nah, gimana kita lewat masjid? Haram. Tuh. Haram jika dia takut mengotori masjid dengan darah, kan sama tuh dengan haid. Disamakan tuh. Ya.
Jadi bukan orang head aja yang lewat haram dalam masjid, yang jika dia takut mengotori masjid dengan darahnya. Orang yang punya luka yang mengalir darahnya, lain halnya ditutup lukanya. Ini luka nih, dia lewat masjid dalam, akhirnya darahnya berceceran tuh di masjid, haram hukumnya, ya haram. Faiza khifal talwisu bi syai'in min dzalika harumal umur. Maka apabila takut mengotori dengan sesuatu demikian itu, harumal umur, haram lewat. Orang yang lukanya dalam mengalir, orang yang daimul hadas, wanita yang punya darah penyakit, laki-laki yang salis baul, yang kormatannya keluar aja air kencing, ya, jika takut mengotori, masjid tuh dengan darahnya, nah itu hukumnya haram lewat. Dengan air kencingnya yang dia najis, haram hukumnya. Wa illa, jika tidak, kurihat illa lihajatin. Jika tidak, arti tidak mengotori, dia tidak takut mengotori masjid, aman daripada mengotori masjid, kurihat, dimakruhkan, illa lihajatin, kecuali karena hajat. Tuh kembali lagi, hukum elastis. Kalau dia punya hajat, dia lewat masjid, ya aman daripada mengotori masjid dengan darahnya, ada hajat, maka tidak makruh, tidak haram. Kalau enggak ada hajat, jadi makruh hukumnya. Kalau mengotori masjid dengan darah, haram jadinya. Ya. Wa kadza sairun najasatil mulawisati, dan seperti demikian seluruh najis-najis yang mengotori, walau fi na'lin, walaupun pada sendal, au saubin, atau baju, fala yajuzu idkhalun najasati ala nahwin na'li illa bi syartaini. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa idkhalun najasati, masukkan najis, ala nahwin na'li, atas seumpama sendal. Tuh, nih. Ini masuk misalkan lingkup wakaf masjid, namanya sendal, kita kagak tahu nginjek apaan di luar, di jalan kita pakai. Nah, kita pakai masuk tuh ke dalam masjid, ya. Nah, itu nggak boleh masukin najis seumpama sendal. Kita apa tahu di sendal nih, waduh, ada najisnya nih, teh ayam nginjek jalan, atau teh kucing, atau teh kotoran yang lain. Masukin ke masjid itu, masuk, haram hukumnya, ya nggak boleh. Illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Dua syarat nih boleh masuk ke masjid itu sendal. Ayak mana talwis, aman daripada mengotori, aman. Kita rumah kita ubinnya putih bersih banget, bini kita boleh ngepel. Kita pulang dari masjid, saya mau tanya, masuk gak sendal kita ke dalam rumah? Hah? Ada yang begitu? Ini rumah ruang tamu bersih, bini kita pel, wangi banget. Pulang dari masjid sendal kita, buka di depan apa kita masukin ke dalam ruang tamu? Buka nggak? Oh kalau ke masjid ada naikin sendalnya ke atas. Hah? Itu masjid Baitullah, masjid rumah Allah, enak aja naikin ke atas. Tuh. Sendalnya takut apa? Takut hilang. Takut hilang. Sendal mahal, naikin aja udah. Kadang-kadang hujan-hujan nih, kayak begini. Padahal marmer, naikin aja ke dalam. Rumah kita pernah nggak hujan begini, kita masuk ke ruang tamu nginjak tuh marmer kita, pernah nggak? Biar kata orang yang banyak duit, rumahnya mewah, agak dah. Ya, kecuali dia pakai sepatu turun masuk mobil udah ini, nggak bakal. Giliran masjid Baitullah dia masuk aja, enak banget. Kok usah tahu penuh di masjid Alisan. Kadang-kadang naikin aja. Sekarang udah kagak deh. Tulisin batas, jangan dinaikin di bawah ya. Kalau mau, nah caranya ada caranya kalau mau diangkat. Pertama, aman daripada mengotori masjid. Yang kedua, wa ayyakuna lihajatin, ya, adalah itu masuk ke dalam masjid itu ada hajat. Ada hajat mana? Kahofidnya seperti takut hilang, sendal mahal, ya, itu Pak Lulu yang harganya gope 600 tuh, ya, pernah beli nggak? Tanya Pak Iwan. Kalau mau lihat sono di Pasar Baru,
Harganya tuh nggak apa-apa tuh harga aja, biar nggak ketipu. Harganya mahal-mahal ya, ada 700 ya, ada yang 1 juta. Oh, takut hilang pakai sendal kayak gitu. Masukin kantong plastik, ikat, baru masukin. Aman daripada mengotori masjid dan juga dia takut hilang. Kalau pakai sendal jepit buka aja udah depan. Pakai sendal jepit taruh udah depan. Jadi masukin. Nah, kalau pengen dimasukin, kita nggak bawa kantong plastik misalkan. Ya, caranya gimana biar nggak mengotori masjid? Balik yang di bawah adu dua-duanya. Contoh nih. Pegang. Buka. Copotin dulu nih. Dicopotin, balik. Tuh, bawah-bawah, pegang begitu. Tuh saya punya kakek begitu. Kalau masuk masjid, musola, begitu buka kanan dulu, dicabut, kaki kanan, kaki kiri, kedua dicabut, diadu, pegang begitu dah. Taruh. Terus sekarang kagak, naik aja masjid udah, injak aja udah. Bener nggak? Iya, ini mesti tahu anak kita. Saya punya guru kayak Bunyamin, waktu ke rumah saya. Sholat di Masjid Alisan. Saya tanya, kayak sholat di mana? Masjid aja. Begitu saya lihat. Kan ada tinggi tuh, Alisan ya. Begitu kakinya dinaikin, cabut sendal dulu. Sendal baru diinjak tuh marmernya. Baru kaki kiri diangkat, dibuka. Sebelum nyentuh tuh ubin, dicabut sendalnya, dibalikin. Angkat, bawa ke dalam. Taruh tuh di atas. Begitu caranya. Ini kan saya udah jelasin di masjid di mana begitu. Ini Baitullah, rumah Allah. Rumah ente aja pulang dari sini, sendal dibuka, nggak ada yang berani masukin dalam rumahnya. Diserampang bininya. Iya, masjid Baitullah enak banget. Sampai injek-injek aja. Perujat begini, marmer, kotor. Ya. Nah, itu kita ajarin anak kita jaga kehormatan masjid, kemuliaan masjid, jangan sampai bawa najis ke dalam masjid. Kalau dapat mengotori masjid dengan najis, dengan darah, ya itu hukumnya haram. Boleh masukin, boleh masukin sendal, ya tapi syaratnya 2, aman daripada mengotori masjid. Yang kedua karena ada hajat. Takut apa? Takut hilang. Itu jadi boleh hukumnya. Wa asyuha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.